Kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya kita belajar ya. Kita belajar bagaimana menghormati, menghargai pasangan Anda yang tidak sempurna. Ini tema kita. Menghormati dan menghargai pasangan Anda yang tidak sempurna. Sangat penting, sadarilah bahwa yang saudara nikahi itu adalah orang yang tidak sempurna. Berarti kita akan menemukan banyak kesalahan. Karena kita menikahi orang yang tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna tanpa kesalahan. Ini yang banyak terkejut orang dalam pernikahan. Waktu pacaran ekspektasinya wow indah. Suaminya akan ada menyayangi dia, antar jemput, kasih makanan, mengkusuk dia, memperhatikan dia, menolong dia, melindungi dia. Ekspektasi itu terlalu tinggi. Realitanya jauh berbeda. Sehingga banyak orang mengalami kesulitan dalam menjalankan pernikahan, dalam menjalankan keluarga. Jangan lupa bahwa yang kita nikahi itu adalah manusia yang segudang kekurangannya. Segudang kesalahannya, banyak kekurangannya. Termasuk saya. Saya pun banyak kekurangan saya, banyak kesalahan saya. Sehingga saya belajar untuk tidak melihat selumbar di mata orang. Karena balok di mataku masih ada. Jadi balok itu kuangkat dulu. Sehingga aku tidak menghakimi istriku. Setelah balok itu kuangkat, baru aku bisa menolong istriku mengambil yang selumbar di matanya. Jadi kesalahan kita sendiri masih banyak. Ingatlah, sepanjang saudara masih fokus kepada kesalahan pasangan, maka pernikahanmu akan sangat-sangat berlipat kali ganda gagal dan hancur. Makanya saya berulang-ulang katakan, jangan fokus kepada kesalahan pasangan. Jangan fokus kepada perubahan pasangan. Tapi cobalah fokus kepada perubahan dirimu sendiri. Saya sudah lihat ketika saya fokus kepada kesalahan pasanganku, kesalahan istriku, maka yang muncul adalah kebencian, amarah, kekecewaan. Nah sekarang saya shifting, beralih. Saya putar pikiran saya frame, saya bingkai otak saya. Untuk saya belajar mengenang, mengingat kebaikan-kebaikan. Seperti Filipi 4 ayat 8 dikatakan, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya bingkai pikiran saya itu, belajar saya memikirkan hal-hal yang baik yang pernah istriku lakukan. Dan yang sekarang dia lakukan. Dari segudang kesalahannya, banyak kebaikannya. Atau lebih tepatnya bisa saya katakan sekarang, sebenarnya kesalahannya gak banyak. Itu lebih tepat. Kesalahannya gak banyak, kebaikannya yang banyak. Tapi ketika saya fokus kepada kesalahannya, maka kesalahannya yang sedikit itu besar. Sama seperti wajah saudara, engkau bercermin, engkau fokus kepada tahi lalat, atau fokus kepada jerawat, kepada ada luka mungkin di daerah pipi, atau kening. Maka saudara melihat sepertinya jelek sekali wajah saudara. Kenapa? Karena saudara fokus dengan kacamata melihat keburukan, kekurangan yang ada di wajah saudara. Tapi kalau saudara lihat secara keseluruhan dengan keseimbangan, bahkan lebih fokus kepada yang baik, maka engkau akan secure. Engkau akan melihat dirimu banyak yang baiknya. Adapun yang kurang sikit-sikit ya udahlah, gak ada manusia yang sempurna. Sehingga ketika engkau insecure, ketika engkau berfokus kepada kekurangan, engkau berfokus kepada kesalahan orang lain, jadi engkau insecure. Menciptakan secure, rasa aman dan nyaman. Kita belajar melihat diri kita itu secara keseluruhannya banyak yang baiknya. Dan kita jujur, masih ada yang kurang. Nah itu yang benar. Jadi istri kita itu sebenarnya, atau suami yang saudara pilih, istri yang saudara pilih, kan gak mungkin saudara memilih dia jadi suami, jadi istrimu. Kalau semua salah, mana mungkin dong. Pacaran aja gak mungkin. Bagaimana kita memacari orang yang menyebalkan kita, memacari orang yang menyakiti kita terus-menerus, mana mungkin. Pastilah karena kita lihat ada kebaikan, sehingga kita meneruskan berpacaran sampai ke pernikahan. Nah, sering sekali ketika ada masuk ke pernikahan, yang kita fokuskan kesalahan, kekurangan. Kebaikannya kita bilang gak ada lagi.
Akibatnya apa? Akibatnya saudara semakin benci dengan pasangan, marah dengan pasangan, kecewa dengan pasangan, sehingga hubungan pernikahanmu makin lama makin renggang, makin retak. Dan di sini masuk orang ketiga. Orang ketiga akan masuk yang mungkin engkau belum bersama dengan dia, melihat dia, wah ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Karena engkau baru lihat hanya bertemu sebentar, atau mungkin dalam perselingkuhan sebentar, ya yang baik-baik lah. Orang juga pacaran yang baik-baik yang dimunculkan. Perselingkuhan juga kan yang baik-baik dipertunjukkan. Yang enak, yang baik-baik. Tapi coba masuk ke dalam realita pernikahan. Ini saya baru dapat WA. Baru saya pulang khotbah dari PLN, tiba-tiba ada WA masuk ke saya. Dia menangis dalam pernikahannya. Dia berpikir dalam pernikahannya ini dia akan lebih baik lagi hidupnya. Ternyata banyak hal yang membuat dia kesulitan, penderitaan, dan duka. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, ayo kita rubah cara berpikir kita. Nah, bagaimana kita menghormati, menghargai pasangan kita yang penuh kekurangan, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dalam 1 Petrus 3:7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, di PowerPoint ada itu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ayat ini berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan kekurangan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan kelemahan istrimu. Hiduplah bijaksana juga dengan kelebihan istrimu. Jadi kita suami itu kalau mau bagus dalam pernikahan, kita semakin bijaksana. Gak sembarangan berkata-kata, gak sembarangan berespon. Kita memikirkan bagaimana dia supaya happy, supaya sehat, supaya baik. Kita hindari kata-kata yang membuli, yang toksik sama dia. Kita berjuang bagaimana menjadi orang yang tepat kepada istri kita. Sehingga istri kita itu merasa beruntung memiliki kita. Kita berjuang ke arah itu. Gak hanya saudara, saya pun seperti itu. Saudara yang saya kasihi, Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu sendiri. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5:33 ini mengajarkan saya mengasihi istri saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Bagaimana saya mengasihi diri saya, begitulah saya mengasihi istri saya. Makanya kalau saya menyakiti istri saya menyakiti diri saya sendiri. Kalau saya membahagiakan istri saya membahagiakan diri sendiri. Ada banyak orang menyakiti istrinya, dia pikir istrinya aja yang sakit. Dia pun sakit. Karena kita tidak lagi dua, tapi satu daging, satu perasaan. Maka saya berjuang bagaimana membuat istri itu happy, ketawa, sehat, bahagia. Saya berjuang dari diri saya. Tanpa menuntut supaya dia membahagiakan saya juga. No. Kalau saudara mau memiliki kasih yang tulus, kasih aja, jangan minta balasan. Itu yang tulus. Just do it. Lakukan aja bagian kita mengasihi dia dengan tulus, membuat dia bagaimana bahagia, ketawa, sehat, sukacita, semangat. Kalau dia sebaliknya membuat kita jengkel, ya udahlah, itu kan bagian proses masing-masing. Saya begitu dalam menjalankan pernikahan saya. Membangun hubungan saya dengan anak-anak, saya begitu. Saya lakukan tugas saya sebagai ayah, just do it. I love them. Aku kasih mereka yang terbaik. Anakku suatu waktu bisakah mengecewakan saya? Iya, tetap bisa juga. Tapi saya tetap mengasihi mereka. Karena saya tidak fokus kepada perubahan mereka. Saya tidak fokus kepada perbuatan mereka. Saya fokus kepada perubahan hidup saya. Demikian juga yang saya lihat dalam membangun pertemanan. Di mana-mana saya sekarang ada sebagai Ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara. Saya memimpin banyak hamba-hamba Tuhan, mengayomi. Saya juga bisa mengembalakan jemaat yang begitu banyak sekarang beribadah, yang saya gembalakan. Saya harus mengasihi mereka dengan tulus. Tidak penting saya berpikir apa yang membuat ke saya. Tidak. Kasih Yesus itu kasih agape. Kasih satu.
Kasih satu arah itu artinya kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang tulus. Maka saya berharap suami istri, hormatilah suami, hormatilah kekurangan istrimu. Hormatilah istrimu dalam kekurangan, nah itu tepat. Istri, hormatilah suamimu dalam kelemahannya. Istri, hargailah pas suamimu dalam segala kekurangan kelemahannya. Suami, hargailah istrimu, hormati istrimu dengan kekurangan. Apapun yang menjadi kesalahan dia, kita belajar untuk menghormati dia. Jadi saya mengajak semua saudara untuk belajar menghargai, menghormati pasangan dalam kekurangan. Kalau menghormati, menghargai orang dalam kelebihan itu biasa. Kasih Tuhan Yesus itu mengajak kita menghormati, menghargai orang dalam kekurangan. Ya. Nah saudara, dalam Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Itu Yakobus 3 ayat 2. Dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Semua artinya tanpa pengecualian. Banyak hal bukan hanya sekali atau dua kali, tapi dalam banyak hal. Dengan menerima yang kekurangannya sebagai hal yang tak terhindarkan, saya dapat menghargai dan menunjukkan bukti positif dari anugerah Tuhan. Jadi orang yang mengenal kasih Tuhan, yang hidup dalam kasih Tuhan, adalah tetap kita menghormati orang dalam kekurangannya. Makanya saya bilang tadi sama istri, hormatilah suamimu dalam kekurangannya. Kalau mau, pernikahanmu bagus. Sering sekali istri komen ke saya, Pak Pendeta, bagaimana saya menghormati pasangan saya yang berselingkuh? Bagaimana saya menghormati pasangan saya yang mabuk, alkohol, yang berbuat dosa dan jahat, yang memukul saya? Nah, saya ajarkan berkali-kali. Lihat, Tuhan Yesus itu benci dengan dosa, mengasihi orang berdosa. Saya orang berdosa dikasih Tuhan. Katakanlah contoh, saya punya ada kelemahan, katakanlah berbohong. Yang dibenci Tuhan sifat kebohongan saya. Atau contoh sifat saya buat lagi, contoh saya sombong. Yang dibenci Tuhan kepada saya sifat sombong saya. Tapi pribadi saya dikasihi Tuhan. Harus paham di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melihat suamimu selingkuh, betul, saya pun gak setuju. Alkitab pun tidak setuju dengan perselingkuhan. Alkitab pun benci dengan perselingkuhan. Tuhan pun benci dengan perselingkuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang yang berselingkuh. Oleh karena itu coba kacamata kita berubah. Ini tergantung ibu ya. Kalau ibu mau membangun rumah tangga yang diperbaikan, dipulihkan, ikuti Alkitab. Jadi tetap menghormati dia. Walaupun itu tidak mudah. Tapi ada kasih karunia Tuhan Yesus. Ada kuasa Roh Kudus. Kasih karunia artinya ibu dimampukan. Dengan kemampuan ibu gak mampu menerima suami yang selingkuh. Demikian juga suami yang istrinya mungkin kasar, bohong, tidak menghormati suami. Suami tetap mengasihi istri. Suami tetap mengasihi istri dalam kekurangan. Jadi suami juga ada komen ke saya, kayak mana saya mengasihi istri pemalas, pembohong, royal, boros, gak mengasihi orang tuaku. Apapun kekurangan istrimu, saya hanya katakan tetap kasihi, itulah kasih Tuhan, kasih agape. Kasihi dia dalam kekurangannya. Jadi yang kita kasihi itu pribadinya Bapak. Jadi Bapak mengasihi pribadi istri, tapi tetap kita akan bahas bagaimana kekurangannya itu jangan dilanjutkan. Katakan berbohong, katakan dia boros, kasar. Tetaplah kita akan berjuang bagaimana dia melepaskan kekurangan itu. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, ingatlah yang kita nikahi itu bukan Superman. Yang kita nikahi itu bukan Batman. Yang kita nikahi itu adalah manusia yang penuh kekurangan. Jadi ada ruang kegagalan, ada ruang kesalahan. Saya semakin menyadari itu. Jadi ketika anak-anakku punya kesalahan, saya sadar mereka juga jauh dari kesempurnaan. Dan ketika saya juga menemukan kesalahan saya
Saya sadar saya juga orang tidak sempurna. Yang penting saya bangkit dari kesalahan saya bertobat dari dosa saya. Itu yang saya lakukan. Jadi anak-anak saya juga begitu, ketika buat salah, buat gagal, aku belajar menerima mereka. Mendampingi mereka, menolong mereka. Pesan saya sebagai Bapak Pendeta, hamba Tuhan. Ayo ibu, bapak. Ayat ini berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2. Jadi yang ibu nikahi, suami yang ibu nikahi itu adalah suami yang banyak kesalahan. Tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali. Demikian juga suami. Yang kau nikahi adalah istri yang banyak kesalahan. Banyak istri yang gak sekali dia salah, gak dua kali dia salah. Sering sekali saya menjumpai, berkali-kali dia salah Pak, berkali-kali dia salah, berkali-kali dia buat. Ini dia gak paham akan kasih Tuhan. Kesalahan kita juga berkali-kali ada kok. Berkali-kali kita menyakiti Tuhan. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Berkali-kali kita juga mengalami kesalahan di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan betapa mengasihi kita. Pesan saya sama saudara, ayo belajarlah mengasihi pasangan dalam kesalahannya. Terimalah dia apa adanya, doakan. Terus dievaluasi bagaimana supaya kesalahan itu pelan-pelan ditinggalkan. Kalau dengan begini caranya akan berhasil. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kitab Roma 3 ayat 23, kita lihat di slide ini ada seorang suami menggendong istrinya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang digendong dia ini adalah istri yang banyak kesalahan. Aku percaya tidak ada istri yang sempurna. Yang menggendong pun adalah suami yang banyak kesalahan. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Kita lahir, kita sudah punya dosa. Ada dosa keturunan. Jadi semua orang telah jatuh dalam dosa. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, lewat darahnya di kayu salib, dosa kita diampuni dan kita disucikan. Realitas dosa setiap pernikahan pada dasarnya adalah sulit. Jadi karena manusia, suami yang berdosa, istri yang berdosa, suami yang penuh kelemahan, istri yang penuh kelemahan, dua-dua ini penuh kelemahan, disatukan. Jadi wajar sulit. Itu dia, wajar sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa melewati kesulitan itu. Pastilah, saya nggak percayalah ada pernikahan yang tidak sulit. Pasti ada proses kesulitan demi kesulitan. Sehingga ada orang yang sampai putus asa dan mau bercerai. Saking sulitnya ada yang ku tahu mati. Stres, depresi, dan dia mati di kamar sendirian. Ini berita yang baru saya dengar sebulan yang lalu. Jadi yang dinikahi itu orang yang penuh kekurangan. Jadi pastilah akan muncul kekurangan-kekurangannya saat menikah. Kalau pacaran kan enggak drama ya, topeng ya. Dia enggak menunjukkan aslinya. Dia masih menunjukkan happy, romantis. Ya, yang baik-baik. Makanya dalam pacaran itu kan 20% ditunjukkan aslinya. Menikah 3 bulan pertama 100%. Karakter asli akan muncul. Di situ kita harus belajar. Yang kita nikah itu orang yang berdosa. Orang yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Nah, saya mengajak setiap kita. Supaya kita memahami bahwa pernikahan itu kenapa sulit. Karena memang dua pribadi yang penuh perbedaan dipersatukan. Dua pribadi yang penuh kelemahan dipersatukan. Dua pribadi yang berdosa dipersatukan. Jadi wajar. Percaya, tidak ada yang mudah. Yang ada itu betul sulit, tapi kasih karunia Tuhan, firman Allah, pernyataan Roh Kudus memampukan kita melewati kesulitan itu menjadi berkat kebaikan bagi kita semua. Sehingga pernikahanmu makin lama makin bermanfaat, makin dewasa. Ibu bapak, semakin lama pernikahan itu semakin dewasa, semakin matang. Saya ajak sekarang, jangan fokus kepada kekurangan pasangan.
Camkan baik Bapak Ibu. Kedua, jangan menuntut perubahan pasangan. Kalau ini Bapak lakukan, Ibu lakukan, Ibu fokus kepada perubahan diri sendiri, dan Ibu fokus kepada perbaikan kesalahan Ibu Bapak fokus kepada diri sendiri dan berubah dari diri sendiri. Lihat Galatia 6 ayat 9. Kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Bapak Ibu, kenapa saya tidak bertengkar lagi dengan istri? Bertahun-tahun saya depan anak-anak saya bilang sampai kapanpun saya tidak mau bentak mamamu. Kenapa? Karena aku tidak mau menuntut dia berubah. Saya tidak mau membalas kalau suaranya kuat, saya tidak mau. Saya mengasihi dia dalam kekurangan dia. Saya mengasihi dia dalam kelemahan dia. Kalau inilah yang dibuat suami-suami, aku percaya. Ya jujur aku pernah gagal dalam hal ini. Saya menuntut, saya marah, yang ada berantem, api, terbakar. Barang pun pernah saya lemparkan, padahal saya pendeta, gelas itu saya lempar ke dinding, pintu saya banting. Mobil itu saya tekan kuat, klaksonnya. Saya katakan nama Bapak Ibu, nggak ada orang yang nggak pernah gagal di situ. Saya pernah gagal, pernah jatuh, tapi saya bangkit, saya belajar. Saya nggak peduli pendapat orang tentang saya, tentang pernikahan saya. Yang saya peduli adalah saya fokus dengan perbaikan diri saya. Kalau itu Bapak lakukan, selamat pernikahan. Kalau itu yang Ibu lakukan, selamat pernikahanmu, selamat anak-anakmu. Fokus kepada kekurangan, kelemahan diri sendiri. Fokus kepada perbaikan diri sendiri. Fokus kepada pemulihan diri sendiri. Kalau itu yang ada pada setiap orang, orang itu pasti maju. Banyak orang tidak maju saya lihat. Karena iri melihat orang. Karena lebih sibuk melihat orang. Kepo. Selalu mau tahu dengan orang, selalu mau tahu dengan orang. Cobalah kita ambil hikmat, berubah dari diri sendiri. Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Selumbar itu artinya sedikit kesalahan orang kita lihat-lihat. Kita ungkit-ungkit, kita ceritain. Inilah penggosip-penggosip ya seperti itu. Saya juga belajar was-was masalah ini. Sering sekali kita jumpa dengan orang yang kita bahas orang. Harusnya kalau kita jumpa orang yang kita bahas diri sendiri. Tapi kalau kita lebih cenderung membahas orang itulah gosip. Gosip itu adalah membicarakan orang di belakangnya untuk menjatuhkan dia. Gak salah membicarakan orang untuk membantu dia, untuk menolong dia. Tapi sering sekali kita membicarakan orang untuk menjatuhkan dia, menjelekkan dia. Makanya orang lebih suka melihat orang itu yang negatifnya, yang buruknya. Supaya ada bahan gosip. Sedikit orang yang tulus untuk melihat keberhasilanmu, kehebatanmu, kemajuanmu. Saya melatih diri saya senang melihat orang maju dan sukses. Saya ajak semua kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Ayat ini berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Mengapakah engkau melihat kesalahan kecil pasanganmu? Mungkin Bapak Ibu bilang, bukan kecil lagi, ini besar. Sebesar apapun kesalahan pasangan, dosa kita lebih besar kepada Tuhan. Maka saya mengajak ibu, berhentilah melihat kesalahan suamimu terus. Ibu yang saya kasih, saudaraku yang di YouTube, yang sudah banyak curhat ke saya di WA 08 11 63 73 47. Ibu-ibu udah banyak curhat ke saya kan? Udah berapa puluh orang ini, mungkin 100-an sudah. Bapak-bapak juga banyak yang curhat ke saya. Yang cerita, begini Pak, begini Bu. Selalu asal ku dengar, fokusnya ku lihat kesalahan pasangannya, kesalahan suaminya. Saya waktu ibu cerita itu sebenarnya aku oke aja dengar. Ya karena aku sebagai konselor, saya dilatih mendengar. Saya dengar, kadang sampai 1 jam. Kadang setengah jam. Kalau waktu saya sibuk ya 15 menit.
Sekarang ini mungkin banyak di chatting dulu, janjian waktunya. Karena saya khotbah 1 hari bisa 3 kali, 4 kali. Jadi waktu saya gitu padat. Tapi ketika saya mendengar ibu-ibu itu cerita 1 jam. Dari 1 jam itu ya Bu ya. Dia ceritanya itu kesalahan suamiku begini, kesalahan suamiku begini, bla 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 bla, begini. Hati saya memang saya berdoa, Tuhan tolong sadarkan ibu ini. Supaya jangan fokus kepada kesalahan suami. Tapi oke lah, gak masalah sebagai pendeta, konselor, saya dengarkan. Saya dengarkan dengan tenang, dengan baik. Demikian juga suami, kesalahan istriku begini, kesalahan istriku begini, kesalahan istriku begini. Sepanjang ibu fokus kepada kesalahan suami, masalahmu tidak selesai. Sepanjang bapak fokus kepada kesalahan istri, masalah pernikahanmu makin runyam, makin hancur. Ikuti pedoman Alkitab. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Yang membuat pernikahan saya better and stronger. Keluarga saya better and stronger. Dimulai dari saya. Saya tidak mau menyalahkan anak-anak sekarang ini. Saya tidak mau menyalahkan istri saya. Saya selalu berpikir bagaimana saya berubah, bagaimana saya berkembang, bagaimana saya memperbaiki diri saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang berfokus kepada kelebihan pasangan. Pak Pendeta, kelebihan pasanganku hanya 2. Yang 2 itu aja fokuskan. Yang satu apa? Wah, kalau dia masak enak. Udah fokus kepada masakan yang enak itu. Yang kedua apa? Kalau aku sakit dikusuknya, diperhatikannya. Fokus yang itu. Kejelekannya gak usah fokus. Tutup mata aja, serahkan ke Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Ingat, yang mampu mengubah manusia hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu mengubah manusia. Hanya Tuhan yang mampu mengubah manusia. Pesan saya, hormatilah, hargailah, kasihilah pasanganmu dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam dosa-dosanya. Yang kedua, fokuslah kepada kelebihan pasanganmu. Ketiga, fokuslah kepada perubahan dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ini sharing pada hari ini. Semangat ya. Saya selalu tiap hari mendoakan kalian. Saya tahu perjuangan Bapak Ibu berat. Saya sudah lewati perjuangan itu. Ya, sampai sekarang juga masih berjuang. Tidak ada yang sempurna. God bless you. Tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa tertawa. Jangan lupa perhatikan kesehatan badan. Ya, jangan fokus kepada masalah ibu. Lakukan apa yang bisa ibu lakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ada bagian Tuhan. Ada bagian kita. Itulah Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada Tuhan Yesus bekerja dalam setiap masalah kita. Untuk kebaikan kita. God bless you. Semangat. Mari kita berdoa. Kalau ada di kolom-kolom doa atau di mana daerah Bapak Ibu, silakan. Saya ada di Siantar, saya ada di Purwokerto, saya ada di Batam. Dengan senang hati saya senang. Wah, saya ada di Amerika, ada di Thailand, berbagai negara yang saya lihat. Saya senang bahwa sosial media ini udah sampai kemana-mana. Awal mulanya saya nggak berpikir ini akan sampai kemana-mana. Ternyata Tuhan pakai jadi berkat bagi orang. Sebagian besar adalah pengalaman hidup saya. Dalam pengalaman lingkungan yang saya lihat. Dan pengalaman orang-orang yang konseling ke saya. Saya baca buku, saya baca Alkitab. Dan saya kuliah teologi di bidang pastoral, konseling keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Be strong in Jesus Christ. God bless you all.